Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan seorang nenek tua dengan pakaian sederhana memasuki bank yang megah, tanpa seorang pun yang menaruh perhatian. Tidak ada yang tahu bahwa di balik penampilannya yang tak mencolok, ia menyimpan kekayaan yang bisa mengguncang seluruh sistem keuangan. Ketika pegawai bank meremehkannya, siapa sangka langkah kecilnya akan mengubah nasib mereka? Ini adalah cerita tentang bagaimana penampilan bisa menipu, dan bagaimana satu keputusan sederhana bisa meruntuhkan segala yang dibangun di atas rasa tak hormat. Apa yang akan terjadi ketika seorang wanita yang tak terlihat oleh dunia memutuskan untuk menunjukkan siapa dirinya sebenarnya? Sebelum menyimak kisah selengkapnya, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Semoga sholawat yang Anda tulis menjadi penolong kelak di padang mahsyar. Like dan subscribe channel ini sangat membantu menyebarkan kisah yang penuh hikmah ini dan semoga menjadi amal jariah. Kami doakan, semoga kalian mendapatkan rezeki yang barokah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Di pagi yang cerah, seorang nenek tua bernama Ibu Siti datang ke sebuah bank di pusat kota. Langkahnya yang pelan menyusuri trotoar yang sibuk, namun tak ada yang terlalu mencolok dari penampilannya. Ibu Siti mengenakan pakaian sederhana, kain panjang bermotif yang sudah sedikit pudar warnanya, ditambah dengan atasan yang biasa saja. Rambutnya yang mulai memutih disanggul dengan rapi, namun tidak begitu terawat. Kulitnya yang keriput mengisyaratkan usia yang telah lanjut, dan wajahnya yang tenang menunjukkan pengalaman hidup yang panjang. Di balik penampilannya yang sederhana dan tak mencolok, Ibu Siti adalah seorang wanita yang luar biasa. Meskipun ia terlihat seperti warga biasa yang datang untuk urusan sehari-hari, ada satu hal yang tidak diketahui oleh siapapun. Ibu Siti adalah salah satu nasabah prioritas bank tersebut, dengan kekayaan yang sangat luar biasa. Ia telah menabung selama bertahun-tahun, dan sebagian besar aset yang dimiliki bank tersebut tersimpan di rekening Ibu Siti. Keberadaan Ibu Siti di bank tersebut seharusnya dihormati, bukan hanya karena jumlah uang yang ia miliki, tetapi juga karena ketekunan dan kebijaksanaan hidup yang ia tunjukkan selama bertahun-tahun. Namun, Ibu Siti tidak pernah merasa perlu untuk memamerkan kekayaannya. Ia selalu berpenampilan sederhana, menghindari sorotan perhatian dan lebih memilih untuk hidup dalam kesederhanaan. Baginya, uang bukanlah segalanya. Yang lebih penting adalah menjalani hidup dengan penuh rasa syukur, berbuat baik kepada sesama, dan menjaga harga diri tanpa perlu bergantung pada materi. Pagi itu, Ibu Siti memiliki tujuan yang sederhana. Ia datang untuk mengakses tabungannya, tetapi tak ada niat untuk menarik jumlah besar atau melakukan transaksi yang mencolok. Sebagai wanita yang sudah lanjut usia, ia hanya ingin memastikan bahwa keuangannya aman dan dapat mengatur beberapa hal kecil yang telah lama ia rencanakan. Ketika ia memasuki area bank, suasana di dalam cukup sibuk. Pegawai bank tengah melayani berbagai nasabah, beberapa di antaranya terlihat sibuk dengan transaksi besar. Ibu Siti menatap sejenak ke sekitar, tidak merasa canggung meskipun ia tidak mengenal siapapun di sana. Dengan langkah yang mantap, ia berjalan menuju meja layanan nasabah, berharap mendapatkan layanan yang layak untuk urusan sehari-hari. Namun, tidak ada yang tahu siapa dirinya. Salah satu pegawai bank muda yang sedang duduk di meja depan, tampaknya tidak terlalu peduli dengan kehadiran Ibu Siti. Pegawai itu tampak sibuk dengan pekerjaannya sendiri, dan ketika Ibu Siti mendekat, ia hanya melirik sekilas. "Ada yang bisa saya bantu?" tanya pegawai itu dengan nada yang tidak terlalu ramah, bahkan terkesan terburu-buru. Ibu Siti, dengan senyum lembut, menjelaskan bahwa ia ingin mengakses tabungannya untuk beberapa urusan pribadi. Namun, pegawai muda itu justru merespons dengan nada yang meremehkan. "Oh, kalau cuma urusan kecil, lebih baik ke teller saja," katanya dengan sambil melambaikan tangan, seperti mengisyaratkan bahwa Ibu Siti hanya akan menghabiskan waktunya tanpa membawa masalah besar. Tanpa berpikir dua kali, pegawai itu berbalik melanjutkan pekerjaannya, tampaknya tidak menganggap penting siapa Ibu Siti. Tidak ada usaha lebih untuk memberikan perhatian lebih, atau menyambutnya dengan pelayanan yang pantas. Ibu Siti hanya terdiam sejenak, tidak marah, tetapi rasa kecewa mulai muncul. Ia tersenyum tipis, mengangguk, dan memutuskan untuk berjalan menuju meja teller yang ada di sisi lain. Namun, nasib sepertinya masih belum berpihak padanya. Di meja teller, seorang pegawai lain yang terlihat lebih muda juga tidak memberikan perhatian khusus. Teller tersebut hanya melayani Ibu Siti dengan cara yang sangat dasar dan terkesan terburu-buru. "Ada yang bisa dibantu?" tanya teller itu dengan sedikit kesan tidak sabar.
Ibu Siti kembali menjelaskan bahwa ia ingin mengakses sejumlah dana di tabungannya. Namun, sekali lagi, teller itu tidak menunjukkan tanda-tanda penghargaan terhadap dirinya. Ia hanya memproses transaksi Ibu Siti seperti memproses transaksi nasabah biasa, tanpa menganggap penting siapa yang ada di depannya. Namun, ketika Ibu Siti memberikan informasi tentang nomor rekening dan beberapa detail penting lainnya, teller itu mulai menyadari ada yang tidak biasa. Nama Ibu Siti tercatat dalam sistem sebagai salah satu nasabah prioritas, dengan saldo yang sangat besar dan sejumlah besar aset yang tersimpan di bank tersebut. Teller tersebut mulai gugup dan segera memeriksa lebih lanjut, tanpa menyadari betapa besar dampak dari kekayaannya yang luar biasa. Beberapa saat kemudian, teller itu segera menghubungi manajer dan pegawai senior di bank tersebut. Mereka segera datang ke meja Ibu Siti, tampak terkejut dan kebingungan. Mereka baru menyadari bahwa mereka telah meremehkan seorang nasabah dengan kekayaan yang tidak bisa dianggap enteng. Mereka langsung meminta maaf, memberikan salam hormat, dan berjanji untuk melayani Ibu Siti dengan lebih baik. Namun, meskipun mereka berusaha menunjukkan sikap yang lebih ramah dan menawarkan berbagai fasilitas, Ibu Siti sudah merasa cukup kecewa dengan perlakuan yang ia terima. Ia tidak membalas permintaan maaf mereka dengan kata-kata kasar atau marah. Sebaliknya, dengan tenang dan penuh kebijaksanaan, Ibu Siti berkata, "Saya datang bukan untuk meminta lebih. Saya hanya ingin mendapatkan pelayanan yang layak seperti yang seharusnya diberikan kepada semua orang." Ibu Siti merasa bahwa meskipun ia memiliki banyak uang, itu tidak memberi hak bagi siapapun untuk meremehkan orang lain, terutama karena penampilan. Ia memutuskan untuk menarik seluruh tabungannya dari bank tersebut dan memindahkannya ke bank lain yang bisa lebih menghargai dirinya dan orang lain tanpa memandang status atau penampilan. Keputusan Ibu Siti untuk memindahkan seluruh kekayaannya tersebut mengejutkan semua pegawai bank. Mereka segera menawarkan segala macam insentif untuk mempertahankan nasabah mereka, namun Ibu Siti sudah terlanjur membuat keputusan. Ia menegaskan bahwa baginya, yang lebih penting adalah rasa hormat dan perlakuan yang adil terhadap setiap orang, tanpa melihat penampilan atau kekayaan mereka. Ibu Siti memasuki bank dengan langkah pelan. Dengan wajah ramah, ia mendekati meja layanan nasabah yang terletak di dekat pintu masuk. Meskipun usianya sudah lanjut dan penampilannya sederhana, ia melangkah dengan mantap. Namun, sikap pegawai muda yang duduk di balik meja itu tak mencerminkan perhatian yang layak diberikan kepada seorang nasabah. Pegawai tersebut, yang sedang sibuk dengan layar komputer dan beberapa dokumen di mejanya, tampak tidak memedulikan kedatangan Ibu Siti. Saat Ibu Siti berdiri di dekat meja, pegawai muda itu hanya melirik sekilas tanpa memberikan sambutan. Ada kesan bahwa pegawai tersebut merasa terganggu dengan kehadiran Ibu Siti yang tampaknya hanya datang tanpa janji temu atau urusan penting. Dengan ekspresi sedikit kesal, pegawai itu mengalihkan pandangannya kembali ke layar komputernya, seolah enggan mengakui Ibu Siti yang ada di depannya. "Apakah Anda membutuhkan bantuan?" tanya pegawai itu dengan nada datar, terkesan lebih sebagai formalitas daripada sebuah perhatian yang tulus. Nada bicaranya yang datar dan sedikit meremehkan membuat Ibu Siti merasakan ketidaknyamanan. Terkesan seperti dia dianggap tidak penting, seolah-olah hanya orang yang tidak memiliki kepentingan besar yang datang ke bank di pagi hari ini. Ibu Siti, meskipun merasa sedikit terkejut dengan sikap pegawai tersebut, tetap menyunggingkan senyum tenang. Tidak ada niat untuk membalas sikap meremehkan itu. Ia menjawab dengan suara lembut, "Saya ingin mengakses tabungan saya untuk beberapa urusan, Nak." Ada ketenangan dalam suaranya. Namun di balik itu, ia memiliki harapan bahwa pegawai tersebut akan menghargai niatnya. Namun, respons yang diterima Ibu Siti jauh dari yang diharapkannya. Pegawai tersebut tampak tidak terlalu peduli dan malah mengabaikan penjelasan Ibu Siti. "Oh, maaf, kalau cuma urusan kecil seperti itu, lebih baik Anda ke teller saja," jawabnya sambil melambaikan tangan, seolah mengisyaratkan bahwa Ibu Siti bukanlah orang yang layak dilayani di meja depan. Tanpa memberi ruang untuk diskusi lebih lanjut, pegawai itu kembali fokus pada layar komputernya, menandakan bahwa ia tidak ingin diganggu lebih lama. Ibu Siti, yang sudah terbiasa dengan perlakuan serupa, hanya mengangguk pelan dan mengalihkan pandangannya. Ia tidak ingin memperpanjang ketegangan, meskipun hatinya merasa sedikit tergores. Perlakuan seperti ini bukanlah hal baru baginya. Namun, kali ini, Ibu Siti merasa kecewa karena sikap tersebut datang dari sebuah lembaga yang seharusnya menghargai semua nasabah tanpa memandang penampilan atau status sosial. Dengan langkah yang sama tenangnya, Ibu Siti memutuskan untuk menuju ke meja teller, tempat yang direkomendasikan oleh pegawai muda tadi.
Tanpa ragu, ia melangkah menuju bagian yang lebih ramai dengan beberapa nasabah yang sedang antre. Teller yang sedang melayani nasabah lain melihat Ibu Siti datang, tetapi tidak menunjukkan sikap yang lebih ramah atau antusias. Teller tersebut hanya menatap Ibu Siti sekilas, kemudian kembali pada transaksi yang sedang berlangsung. Tindakan ini menunjukkan betapa minimnya perhatian yang diberikan kepada nasabah sederhana seperti Ibu Siti. Ibu Siti pun menunggu beberapa saat hingga giliran tiba. Begitu ia berdiri di depan meja teller yang masih muda itu tampaknya lebih fokus pada tugasnya daripada memperhatikan siapa yang sedang dilayani. Ia hanya meminta informasi dasar seperti nomor rekening dan identitas Ibu Siti, tanpa memberi kesan bahwa ini adalah sebuah transaksi penting. Saat Ibu Siti memberikan data-data tersebut, teller mulai mengetikkan informasi di komputernya. Namun, begitu data Ibu Siti masuk ke dalam sistem bank, suasana di meja teller berubah. Teller tersebut tiba-tiba berhenti mengetik. Matanya membesar sedikit dan tangannya mulai terasa ragu. Ia melihat informasi yang muncul di layar, yang menunjukkan bahwa Ibu Siti adalah nasabah prioritas bank dengan tabungan yang jumlahnya jauh melebihi yang ia duga. Kode nasabah prioritas yang biasanya hanya diberikan kepada orang-orang dengan aset yang sangat besar, kini tertera jelas di depan layar. Teller, yang tampaknya terkejut dengan informasi ini, tidak bisa langsung melanjutkan proses transaksi. Kejadian yang tidak terduga ini membuatnya bingung dan cemas, sebab di hadapannya kini bukan hanya seorang nenek tua yang tampaknya biasa-biasa saja, tetapi seseorang yang memiliki kekayaan yang luar biasa di bank ini. Segera, teller itu pun merasa harus mengambil langkah selanjutnya dan menghubungi pihak yang lebih senior untuk menangani nasabah seistimewa ini. Beberapa menit setelahnya, manajer bank dan dua pegawai senior datang bergegas menuju meja teller. Mereka berbicara dengan nada terburu-buru, namun mereka tak dapat menyembunyikan rasa terkejut mereka. Manajer bank langsung mendekati Ibu Siti, meminta maaf dengan tulus, dan mencoba untuk memperbaiki situasi yang telah terjadi. Dengan wajah yang sedikit cemas, manajer bank bertanya, "Ibu Siti, kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang Ibu alami. Kami akan segera memberikan layanan terbaik untuk Ibu, dan kami akan melakukan segala yang bisa untuk memperbaiki pelayanan kami." Namun, Ibu Siti hanya tersenyum tipis dan membalas dengan kalimat yang bijaksana. "Saya datang untuk urusan saya, bukan untuk menerima perlakuan seperti ini," jawabnya dengan suara yang tenang namun penuh makna. "Jika saya hanya diukur dengan penampilan, itu adalah kesalahan besar." Ibu Siti, meskipun merasa kecewa, tidak menunjukkan kekesalan berlebih. Ia tidak mengatakan hal-hal yang kasar atau marah, melainkan lebih memilih untuk menjelaskan dengan bijak tentang pentingnya menghargai semua orang tanpa melihat status atau penampilan mereka. Melihat manajer dan beberapa pegawai lainnya yang masih berusaha memperbaiki situasi, Ibu Siti merasa bahwa mereka hanya berusaha menambal kekeliruan yang telah terjadi, tetapi tidak bisa mengembalikan rasa hormat yang sudah hilang. Dengan perlahan, ia mengangkat tas kecilnya dan menyampaikan keputusan yang mengejutkan. "Saya akan memindahkan seluruh tabungan saya ke bank lain," katanya dengan mantap, suara yang tegas namun penuh kepercayaan diri. Para pegawai bank yang mendengarnya langsung terdiam. Mereka terkejut dengan keputusan Ibu Siti yang langsung membuat perubahan besar bagi bank yang mereka kelola. Meskipun mereka menawarkan berbagai cara untuk mempertahankan Ibu Siti sebagai nasabah, Ibu Siti sudah memutuskan. Baginya, yang lebih penting bukanlah uang yang ia miliki, tetapi rasa hormat yang seharusnya diterima oleh setiap orang, terlepas dari siapa mereka. Ibu Siti berbalik meninggalkan bank itu, dan meskipun tidak ada kata-kata yang keluar dari bibirnya lagi, keputusan tersebut menjadi pelajaran bagi semua yang ada di sana, bahwa setiap orang berhak untuk dihormati, dan penampilan bukanlah ukuran dari nilai seseorang. Ibu Siti berjalan dengan tenang menuju meja teller, meskipun perlakuan yang diterimanya di meja layanan nasabah tadi membuat hatinya sedikit tergores. Ia tidak merasa marah atau merasa terhina oleh sikap pegawai muda itu. Justru, ia merasa lebih bijaksana untuk tidak membiarkan diri terlarut dalam perasaan tersebut. Dengan langkah ringan, ia mendekati teller yang sedang melayani seorang nasabah lainnya. Teller tersebut, yang sedang sibuk dengan dokumen nasabah lain, melihat Ibu Siti mendekat. Tanpa ada ekspresi yang mencolok, teller hanya memberi senyum sekilas dan meminta Ibu Siti untuk memberikan informasi yang diperlukan untuk proses transaksi. "Apa yang bisa saya bantu, Ibu?" tanyanya tanpa memperlihatkan ekspresi yang berbeda dari biasanya. "Nama dan nomor rekening Anda, silakan," lanjutnya dengan nada yang datar. Ibu Siti mengangguk dan mulai memberikan nama serta nomor rekeningnya.
Tidak ada hal istimewa dalam percakapan ini, hanya urusan transaksi seperti biasa. Namun, saat nomor rekening yang diberikan Ibu Siti dimasukkan ke dalam sistem bank, suasana di meja teller langsung berubah. Teller yang awalnya tampak biasa saja mendadak terdiam. Wajahnya berubah cemas, dan matanya seakan tidak percaya dengan apa yang baru saja ia lihat di layar komputer. Nomor rekening Ibu Siti ternyata tercatat sebagai salah satu yang terbesar di bank tersebut. Tabungan Ibu Siti bukan hanya besar, tetapi luar biasa. Ternyata, ia adalah salah satu nasabah prioritas yang memiliki kekayaan lebih dari separuh aset bank tersebut. Informasi itu langsung terdeteksi oleh sistem. Dan teller yang semula hanya melihat Ibu Siti sebagai nenek tua yang sederhana, kini mulai menyadari kesalahannya. Tanpa ragu, teller tersebut buru-buru menghentikan proses transaksi dan menghubungi manajer serta beberapa pegawai senior yang sedang berada di ruangan belakang. Ibu Siti memperhatikan perubahan ekspresi teller dengan tenang. Ia tidak merasa terkejut, karena ia sudah terbiasa dengan ketidakpahaman orang-orang yang hanya melihat penampilannya. Meskipun ia tahu bahwa dirinya memiliki kekayaan yang sangat besar, ia tidak pernah ingin menonjolkan hal itu. Baginya, uang bukanlah segalanya, dan yang terpenting adalah menghargai orang lain. Teller tersebut tidak bisa melanjutkan percakapan lebih jauh, tanpa merasa takut akan kesalahan yang telah ia buat. Sebentar kemudian, manajer bank dan dua pegawai senior datang menghampiri meja teller dengan langkah cepat. Mereka terlihat sangat terburu-buru dan sedikit gugup, menyadari bahwa ada yang salah dalam cara mereka memperlakukan Ibu Siti. Manajer bank langsung menatap Ibu Siti dengan pandangan penuh penyesalan. Ibu Siti, mohon maaf atas ketidaknyamanan yang telah terjadi, kata manajer bank dengan suara lembut namun penuh rasa hormat. Kami sangat menghargai kehadiran Ibu di bank ini. Tolong izinkan kami untuk melayani Ibu dengan lebih baik. Namun, Ibu Siti hanya tersenyum tipis dan berkata dengan suara lembut, saya datang hanya untuk mengakses tabungan saya, bukan untuk menerima perlakuan khusus atau meminta perhatian lebih. Saya hanya ingin urusan saya selesai dengan baik. Manajer bank, yang sekarang sangat menyadari bahwa Ibu Siti bukanlah nasabah sembarangan, mencoba untuk memperbaiki situasi dengan menawarkan layanan khusus. Ibu, kami mohon maaf jika ada ketidaknyamanan. Izinkan kami untuk memberikan layanan khusus bagi Ibu sebagai bentuk apresiasi atas kepercayaan yang Ibu berikan kepada bank kami. Namun, Ibu Siti tetap tenang. Ia mengangguk pelan, namun tidak menunjukkan tanda-tanda ingin menerima tawaran manajer tersebut. Layanan khusus tidak akan memperbaiki apa yang sudah terjadi. Ini bukan tentang uang atau layanan yang Anda tawarkan, ini tentang bagaimana saya diperlakukan, jawabnya dengan lembut. Manajer bank dan pegawai senior lainnya mulai merasa tidak nyaman. Mereka tahu bahwa mereka telah gagal dalam menunjukkan sikap profesional yang seharusnya. Mereka berusaha untuk mengimbangi keadaan dengan menawarkan fasilitas terbaik yang mereka miliki, tetapi Ibu Siti sudah membuat keputusan yang tidak bisa dibatalkan. Dengan kepala yang tegak dan senyum yang masih mengembang, Ibu Siti melanjutkan, saya akan memindahkan seluruh tabungan saya ke bank lain. Kepercayaan itu mahal, dan saya merasa tidak dihargai di sini. Keputusan Ibu Siti untuk memindahkan seluruh tabungannya ke bank lain membuat suasana semakin tegang. Manajer dan pegawai senior yang hadir di meja teller langsung terdiam. Mereka saling bertukar pandang, menyadari bahwa kehilangan nasabah seperti Ibu Siti bisa menjadi masalah besar bagi reputasi bank mereka. Meskipun mereka berusaha memberikan penawaran menarik, Ibu Siti sudah mantap dengan keputusan yang telah dibuatnya. Keputusan Ibu sangat kami sesali, tetapi kami menghormati pilihan Ibu, kata manajer bank dengan suara rendah. Kami akan segera mengurus proses pemindahan tabungan Ibu ke bank lain. Kami berterima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada kami selama ini. Ibu Siti mengangguk, lalu berdiri dengan tenang. Ia tidak merasa perlu berbicara lebih banyak lagi. Keputusannya sudah bulat, dan ia tidak ingin terjebak dalam percakapan yang tidak membawa dampak positif. Dengan langkah mantap, Ibu Siti berbalik dan berjalan menuju pintu keluar bank. Sambil berjalan, ia merasa lega karena telah mengambil keputusan yang benar, meskipun itu menyakitkan. Ia tahu bahwa harga diri dan rasa hormat jauh lebih berharga daripada uang yang ia simpan di bank itu. Begitu Ibu Siti keluar dari bank, para pegawai yang masih berada di dalam ruangan itu hanya bisa diam dan menyesali sikap mereka. Mereka sadar bahwa penampilan seseorang tidak bisa menjadi ukuran sejauh mana mereka dihargai. Dan lebih penting lagi, mereka sadar bahwa menghargai setiap nasabah, tanpa memandang status atau kekayaan,
adalah kunci utama dalam memberikan pelayanan yang baik. Meskipun mereka berusaha memperbaiki kesalahan mereka, Ibu Siti telah memberikan pelajaran yang tak ternilai harganya, bahwa tidak ada yang lebih penting daripada rasa saling menghormati, dan bahwa setiap orang, tanpa memandang penampilan atau kekayaan mereka, berhak mendapatkan perlakuan yang baik. Manajer dan pegawai senior bank datang dengan langkah cepat, berusaha menebus kesalahan yang telah terjadi. Mereka memandang Ibu Siti dengan rasa cemas yang sangat jelas terlihat di wajah mereka. Mereka tahu bahwa situasi ini sudah tidak bisa diperbaiki dengan kata-kata atau penawaran semata. Semua yang mereka tawarkan terasa seperti terlambat, dan mereka menyadari bahwa upaya mereka tidak akan mampu menghapus rasa kecewa yang kini terpatri di hati Ibu Siti. Manajer tersebut, yang lebih dulu sampai di meja Ibu Siti, menundukkan kepala dengan rasa bersalah yang mendalam. Ibu Siti, kami benar-benar mohon maaf atas perlakuan yang Ibu terima tadi. Itu tidak seharusnya terjadi. Kami sangat menghargai Ibu sebagai nasabah prioritas kami dan kami berjanji akan memberikan layanan yang lebih baik mulai sekarang. Suara manajer itu terdengar lebih rendah, seperti ingin menunjukkan rasa penyesalan yang mendalam. Namun, Ibu Siti hanya mengangguk pelan. Senyum tipis masih terlihat di wajahnya, tetapi tidak ada kehangatan yang datang dari senyuman tersebut. Ia menatap manajer itu dengan tenang dan berkata, "Saya datang ke sini untuk merasakan layanan yang seharusnya saya dapatkan, bukan karena saya menginginkan sesuatu yang lebih. Saya hanya ingin diperlakukan dengan hormat seperti halnya orang lain. Tidak lebih, tidak kurang." Kata-kata Ibu Siti menggema di ruangan yang semula riuh dengan obrolan pegawai. Ia tidak berbicara banyak, namun intonasi suaranya begitu jelas, membawa pesan yang dalam dan sulit untuk ditanggapi dengan sekadar kata maaf. Manajer dan pegawai senior yang hadir di sekitar meja itu semakin merasa tertekan. Mereka tahu bahwa rasa kecewa Ibu Siti jauh lebih dalam daripada yang bisa mereka coba perbaiki dengan sekadar permintaan maaf atau janji-janji manis. Apa yang telah terjadi tadi bukan hanya sekedar kesalahan prosedural, tapi juga menunjukkan kurangnya empati dalam melayani nasabah, tambah Ibu Siti dengan tenang, tetap mempertahankan ketenangan dalam suaranya. Saya tahu betul bagaimana rasanya dihargai. Dan saya berharap bank ini bisa belajar bahwa setiap orang berhak mendapatkan perhatian yang setara, tanpa memandang penampilan atau kekayaan mereka. Manajer bank itu tidak bisa berkata-kata lagi. Ia merasa sangat canggung, tidak tahu harus menjawab apa. Sementara itu, pegawai senior yang berada di belakangnya hanya bisa diam, tidak berani menambahkannya. Mereka sadar bahwa penampilan atau status sosial tidak boleh menjadi tolok ukur dalam memberikan layanan. Apa yang mereka lakukan terhadap Ibu Siti adalah bentuk kesalahan besar, yang mungkin akan membawa dampak lebih jauh dari sekedar kehilangan satu nasabah. Namun, Ibu Siti sudah mengambil keputusan, dan keputusan itu sudah sangat jelas dalam pikirannya. Tanpa berlama-lama, ia menyampaikan dengan mantap, "Saya sudah memutuskan untuk memindahkan seluruh tabungan saya ke bank lain." Kata-kata tersebut seperti petir yang menyambar di ruangan itu. Manajer bank terperanjat. Ia sempat terdiam, mencoba mencari kata-kata yang tepat untuk membujuk Ibu Siti agar membatalkan keputusannya. Namun ia tahu bahwa ini adalah keputusan yang tidak bisa digoyahkan lagi. Ibu Siti sudah merasa bahwa kepercayaannya kepada bank ini sudah hilang, dan tidak ada lagi yang bisa memperbaikinya. Manajer tersebut mencoba bertanya, "Ibu, kami mohon agar tidak terburu-buru membuat keputusan. Kami bisa memperbaiki semuanya. Kami ingin memastikan Ibu merasa dihargai di sini." Ibu Siti menggelengkan kepala perlahan, "Tidak ada yang bisa memperbaiki kesalahan yang sudah terjadi. Anda mungkin bisa memperbaiki prosedur, tetapi rasa hormat itu tidak bisa dipaksakan. Saya ingin bank yang menghargai saya, bukan hanya karena angka di rekening saya, tapi juga sebagai manusia biasa." Ibu Siti berdiri dengan anggun dan mengeluarkan tas kecilnya. Ia melangkah menuju pintu keluar tanpa menoleh lagi. Meskipun begitu, setiap langkah yang diambilnya menyisakan kesan mendalam bagi para pegawai yang masih berada di sana. Mereka terdiam, merenung, dan akhirnya mulai menyadari betapa pentingnya menghargai setiap nasabah, tanpa melihat latar belakang mereka. Di luar bank, Ibu Siti berdiri sejenak, menarik napas panjang, dan menatap langit yang cerah. Ia merasa lega karena telah mengambil keputusan yang tepat. Keputusannya untuk memindahkan seluruh tabungannya ke bank lain bukanlah keputusan yang mudah. Tetapi ia merasa bahwa langkah itu adalah cara untuk menunjukkan bahwa penghormatan lebih penting daripada uang atau fasilitas. Sementara itu, di dalam bank, suasana kembali menjadi tenang.
Manajer dan pegawai senior saling menatap dengan perasaan bersalah yang tidak dapat mereka sembunyikan. Mereka tahu bahwa mereka baru saja kehilangan lebih dari sekadar nasabah. Mereka kehilangan kepercayaan dan penghormatan. Ibu Siti melangkah pergi. Namun pelajaran yang ia tinggalkan untuk bank tersebut akan terus mengingatkan mereka untuk selalu menghargai setiap nasabah, tanpa terkecuali. Terkadang, kesederhanaan dan ketulusan seseorang jauh lebih berharga daripada apa yang tampak di luar. Keputusan Ibu Siti mengingatkan mereka bahwa dalam dunia yang semakin materialistis ini, penghargaan terhadap sesama adalah nilai yang tak ternilai harganya. Ibu Siti berdiri dengan tenang, tanpa menunjukkan sedikitpun keraguan pada wajahnya. Kata-katanya yang tegas menggema di ruang layanan nasabah yang semula penuh dengan aktivitas pegawai. Manajer dan pegawai senior yang ada di sekitarnya tak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. Mereka berusaha merespons. Namun kata-kata mereka tampak sia-sia dibandingkan dengan keteguhan hati Ibu Siti. Salah seorang pegawai senior, yang terlihat lebih berpengalaman, akhirnya berani mengajukan pertanyaan. Ibu, kami sangat menyesal atas perlakuan yang Ibu terima. Kami bisa memperbaiki segalanya. Bank ini sangat menghargai nasabah prioritas seperti Ibu. Tolong beri kami kesempatan untuk membuktikan bahwa ini adalah kesalahan yang tidak akan terulang lagi. Namun, suara pegawai tersebut terdengar lebih seperti permohonan daripada tawaran yang tulus. Ibu Siti menatap pegawai itu dengan pandangan yang sangat tenang, bahkan tidak ada kekesalan atau kemarahan di wajahnya. Ia tidak terburu-buru merespons. Dengan penuh perhitungan, ia melanjutkan kalimatnya, "Saya sudah memutuskan, saya tidak akan berubah pikiran. Keputusan ini bukan soal kesalahan prosedural semata, melainkan tentang rasa hormat yang saya terima di sini." Ibu Siti menjelaskan bahwa yang terpenting baginya bukanlah uang atau fasilitas mewah yang disediakan bank untuk nasabah prioritas. Yang lebih penting adalah bagaimana seseorang dihargai sebagai individu, tidak berdasarkan pada status sosial atau penampilan luar. Ketika kalian meremehkan seseorang hanya karena penampilannya, kalian telah mengabaikan sesuatu yang jauh lebih berharga dari sekadar kekayaan, yakni rasa hormat kepada setiap orang tanpa memandang status atau tampilan, kata Ibu Siti dengan suara yang tetap tenang, namun syarat dengan makna yang dalam. Manajer dan para pegawai bank saling pandang, merasa tertekan dan canggung. Mereka seolah dipaksa untuk merenung sejenak. Ibu Siti tidak hanya menilai bank berdasarkan nilai nominal uang di rekeningnya, tetapi lebih kepada nilai kemanusiaan yang selama ini terlupakan dalam sistem yang cenderung mengutamakan keuntungan. Selama ini, mereka hanya terfokus pada angka besar di rekening nasabah tanpa mempedulikan bagaimana mereka memperlakukan nasabah itu sendiri. Kini mereka harus menyadari bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar angka tersebut, yaitu penghargaan dan kepercayaan yang harus dijaga dengan sepenuh hati. Sementara itu, Ibu Siti sudah tidak ingin mendengarkan lebih banyak permohonan. Ia tahu bahwa keputusannya adalah langkah yang benar. Tanpa menunggu lebih lama, ia mengambil langkah ke meja layanan dan menyerahkan semua dokumen yang diperlukan untuk memulai proses penutupan rekening dan pemindahan dana. Teller yang ada di meja sebelumnya yang sempat meremehkannya hanya bisa diam, tidak berani berkata-kata lagi. Mungkin ia merasa malu, karena segala yang terjadi di ruangan ini adalah akibat dari kelalaian yang tampaknya sepele, namun dampaknya sangat besar. Kepercayaan itu tidak bisa dibeli, kata Ibu Siti, mengingatkan mereka sekali lagi. Kalian mungkin bisa menawarkan layanan terbaik, tapi kepercayaan yang sudah hilang tidak bisa dibayar dengan apapun. Saya harap kalian mengingatnya. Dan semoga ini menjadi pelajaran untuk tidak mengukur seseorang hanya dari penampilannya. Ibu Siti berdiri, dan dengan langkah yang mantap, ia mulai berjalan menuju pintu keluar. Suasana di bank yang tadinya sibuk dan penuh canda tawa pegawai kini berubah menjadi sunyi. Setiap orang yang ada di sana, baik yang bekerja di belakang meja maupun yang baru saja menyaksikan kejadian ini, terdiam sejenak. Mereka mulai menyadari bahwa selama ini mereka telah mengabaikan hal-hal mendasar dalam melayani nasabah, terutama dalam memberikan rasa hormat kepada setiap orang tanpa kecuali. Manajer bank, yang masih tertegun, akhirnya mengangkat suara, berusaha untuk meminta maaf sekali lagi. Ibu Siti, jika Ibu memutuskan untuk memindahkan seluruh tabungan Ibu, itu adalah hak Ibu. Kami tidak bisa memaksa Ibu untuk tetap di sini. Namun, kami benar-benar berharap Ibu mau memberi kami kesempatan untuk belajar dan memperbaiki diri. Namun, Ibu Siti sudah tidak berbalik lagi. Ia merasa bahwa apa yang lebih penting saat ini adalah konsistensi dengan prinsip-prinsipnya. Tanpa mengucapkan kata lain,
ia melangkah keluar dari bank dengan perasaan yang lebih ringan. Ia tahu keputusan itu tepat, meskipun langkah itu berat. Keputusan untuk memindahkan tabungannya bukanlah sesuatu yang ia buat dengan gegabah, namun lebih sebagai bentuk penghargaan terhadap dirinya sendiri dan prinsip yang ia junjung tinggi. Untuk dihargai sebagai manusia, bukan sekadar sebagai nasabah dengan saldo rekening besar. Bank yang semula dianggap sebagai tempat yang aman dan nyaman kini terasa berbeda bagi Ibu Siti. Ia merasa bahwa menghormati setiap individu lebih penting daripada segala fasilitas dan kenyamanan yang ditawarkan sebuah bank. Di luar sana, ada banyak bank yang siap melayani dengan rasa hormat yang sejati, tanpa memandang apakah seseorang mengenakan pakaian sederhana atau berpenampilan mencolok. Sementara itu, para pegawai yang menyaksikan kepergian Ibu Siti mulai merenung. Mereka tahu bahwa dalam hidup ini, setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan dengan baik, tanpa memandang status atau kekayaan. Perlakuan mereka terhadap Ibu Siti telah memberi mereka pelajaran berharga, bahwa nasabah, meski tampaknya sederhana, mungkin menyimpan kekayaan yang jauh lebih besar daripada yang mereka bayangkan, baik dari segi materi maupun nilai kemanusiaan. Kepergian Ibu Siti meninggalkan jejak yang dalam di bank tersebut, dan meskipun bank berusaha memperbaiki kesalahan mereka, rasa kecewa yang ditinggalkan Ibu Siti akan selalu menjadi pengingat bagi mereka bahwa layanan yang terbaik bukan hanya tentang uang atau fasilitas, tetapi tentang bagaimana mereka memperlakukan orang lain dengan rasa hormat dan empati. Beberapa minggu setelah kejadian di bank tersebut, kabar tentang keputusan Ibu Siti tersebar luas. Berita tersebut tidak hanya menggemparkan para pegawai bank tempat Ibu Siti menabung, tetapi juga berdampak pada reputasi bank itu di kalangan nasabah lainnya. Bank yang dulunya dikenal sebagai lembaga keuangan besar dan terpercaya kini, harus menghadapi kenyataan pahit bahwa salah satu nasabah prioritas terbesar mereka telah memutuskan untuk menarik seluruh dananya dan pindah ke bank lain. Kehilangan Ibu Siti bukanlah kehilangan yang sederhana. Di balik penampilannya yang sederhana, Ibu Siti ternyata merupakan nasabah dengan kekayaan yang luar biasa besar. Tabungannya yang melebihi separuh aset bank itu menggerakkan hampir seluruh kegiatan operasional bank, dan dampaknya terasa tidak hanya pada arus kas, tetapi juga pada kepercayaan nasabah lain yang mulai meragukan integritas layanan bank tersebut. Banyak nasabah prioritas lain mulai merasa khawatir dan mempertimbangkan untuk melakukan hal yang sama, memindahkan tabungan mereka ke tempat yang lebih menghargai mereka dengan sepenuh hati. Di sisi lain, Ibu Siti tidak pernah menyesali keputusan yang ia ambil. Setelah insiden itu, ia segera mencari bank lain yang lebih menghargai nilai kemanusiaan dalam pelayanan mereka. Ia menemukan sebuah bank yang, meskipun tidak sepopuler bank tempat ia sebelumnya menabung, menawarkan pelayanan yang jauh lebih manusiawi dan penuh perhatian. Mereka tidak melihat penampilannya yang sederhana, namun lebih pada kebutuhan dan hak setiap nasabah untuk diperlakukan dengan hormat. Meskipun ia tidak lagi menjadi nasabah prioritas di bank baru ini, Ibu Siti merasa lebih dihargai dan diperlakukan dengan tulus. Tidak ada lagi keraguan atau perasaan terpinggirkan seperti yang ia rasakan di bank lama. Setiap kali ia datang untuk mengakses tabungannya, pegawai bank menyambutnya dengan senyuman tulus dan sikap yang penuh perhatian. Tidak ada yang meremehkan, tidak ada yang menganggapnya sepele. Di bank baru ini, Ibu Siti menemukan kenyamanan yang lebih besar. Kepercayaan yang sempat hilang akibat pengalaman buruk di bank lama, kini perlahan kembali. Ia merasa bahwa meskipun uangnya tidak lagi menjadi bagian dari aset besar bank tersebut, kehadirannya sebagai nasabah tetap dihargai dengan cara yang jauh lebih penting, dengan rasa hormat yang seharusnya menjadi dasar dari semua pelayanan kepada nasabah. Ibu Siti tidak menginginkan perlakuan istimewa. Ia hanya ingin merasa dihargai sebagai seorang individu, bukan hanya sebagai angka besar dalam laporan keuangan. Sementara itu, di bank tempat Ibu Siti sebelumnya menabung, dampak dari kepergiannya sangat terasa. Dalam beberapa bulan pertama setelah ia menarik seluruh tabungannya, bank itu mengalami kesulitan yang signifikan. Kerugian finansial yang mereka alami bukan hanya karena kehilangan dana besar dari Ibu Siti, tetapi juga karena dampak buruk terhadap reputasi mereka di mata masyarakat. Beberapa nasabah lain mulai merasa tidak nyaman dengan pelayanan yang mereka terima, dan beberapa dari mereka mulai mencari alternatif lain. Berbagai laporan mengungkapkan bahwa bank tersebut telah kehilangan banyak nasabah prioritas yang sebelumnya mempercayakan keuangan mereka di sana. Para pemimpin bank terpaksa melakukan evaluasi ulang terhadap kebijakan layanan mereka dan berusaha keras untuk membangun kembali citra bank yang tercemar. Namun, meskipun mereka berusaha memperbaiki pelayanan, bank itu tampaknya terlambat untuk menyadari bahwa kehilangan seorang nasabah seperti Ibu Siti bukan hanya soal uang semata, tetapi juga tentang nilai yang lebih dalam, rasa hormat.
Mereka tidak pernah benar-benar menghargai Ibu Siti sebagai individu yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan baik, meskipun kekayaannya luar biasa. Apa yang mereka anggap sebagai tindakan yang remeh dan biasa, mengabaikan nasabah karena penampilannya yang sederhana, justru menjadi titik balik yang merusak seluruh sistem pelayanan mereka. Tidak hanya bank itu, tetapi banyak pihak yang belajar bahwa menghargai setiap individu adalah prinsip yang tidak bisa ditawar, apapun status atau latar belakang mereka. Cerita Ibu Siti menjadi pengingat penting bagi semua pihak yang terlibat dalam pelayanan publik, terutama di sektor keuangan. Penampilan tidak selalu mencerminkan apa yang sebenarnya ada di dalam diri seseorang. Terkadang, mereka yang tampak biasa saja memiliki kekuatan dan pengaruh yang luar biasa. Ibu Siti, dengan penampilannya yang sederhana, ternyata memegang kunci bagi bank tempat ia menabung. Tidak hanya itu, ia juga mengajarkan kepada kita semua bahwa rasa hormat dan penghargaan terhadap setiap individu tidak boleh bergantung pada kekayaan atau status sosial. Setiap orang, tanpa terkecuali, pantas dihargai dengan tulus. Kini, Ibu Siti menjalani hidupnya dengan lebih tenang, menikmati pelayanan yang layak ia terima tanpa harus merasakan perbedaan perlakuan hanya karena penampilannya. Ia merasa bahwa apa yang ia lakukan adalah sesuatu yang benar, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang lain yang mungkin tidak mendapatkan perlakuan yang sama dari bank yang sama. Keputusan untuk memindahkan tabungannya adalah pelajaran berharga bagi semua orang, bahwa siapapun bisa membawa perubahan jika kita memilih untuk menghargai mereka dengan cara yang benar. Selain itu, cerita Ibu Siti juga mengajarkan bahwa dalam dunia ini, penampilan bukanlah segala-galanya. Banyak orang yang hidup dengan penuh kerendahan hati dan kesederhanaan, namun mereka menyimpan potensi besar yang bisa mengubah banyak hal. Kita harus belajar untuk melihat lebih dalam dari sekadar apa yang tampak di luar. Keberanian Ibu Siti untuk bertindak demi rasa hormat dan integritas telah memberi pelajaran penting, bahwa yang lebih penting dari sekadar materi atau kekayaan adalah bagaimana kita memperlakukan orang lain. Dunia ini butuh lebih banyak orang seperti Ibu Siti, yang tidak hanya melihat dunia dari luar, tetapi juga berani mengubah dunia dengan memberi contoh tentang nilai-nilai kemanusiaan yang sesungguhnya.